Buku ini saya menyebut beberapa. Saya sebenarnya mengabdikan buku ini untuk awam loh. Ya. Justru karena saya tahu bahwa aduh kok sejarah gereja kalau kita kembali kulit putih. Kalau kita kembali tarekat imamat itu selalu saja tokoh-tokoh itu, lihat aja buku-buku sejarah gereja kan, tokoh-tokoh kulit putih yang diulang berkali-kali kan. Menurut saya gereja Katolik bukan hanya orang kulit putih. Hanya masalahnya nggak ada buku itu kan. Jadi saya sebenarnya mengabdikan buku ini untuk para awam. Ada satu bab khusus di mana kaum awam itu saya tampilkan riwayatnya. Termasuk Halo sahabat-sahabat seperjalanan, berjumpa lagi di podcast Sahabat Seperjalanan, podcastnya para Romo dan Frater Projo Jakarta. Teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi dengan Romo Simon. Halo Romo Simon, apa kabar? halo, salam sehat Salam pada sehat, Romo. Anda berdua dan pada para pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sehat berkat Tuhan. Ya Romo Simon, pada hari ini saya tidak sendiri seperti yang terlihat. Saya sudah bersama Romo Simon dan teman saya, Frater Jason. Teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba untuk membreakdown salah satu karya yang sudah dibuat oleh Romo Simon, yaitu seperti yang sudah dilihat, ada sebuah buku judulnya Surviving the Dai Nippon. Nah, ini salah satu buku yang menarik. Ya, jadi kita langsung masuk aja ya ke pertanyaannya. Menariknya, ini Romo Simon menarik banget loh Romo. Romo kan S2-nya di Munchen kalau nggak salah Romo. Ya. Belajar tentang Kant. Kemudian S3 di Frankfurt belajar tentang ateisme. Ya. Nah, kok dengan pendidikan itu, kok bisa-bisanya Romo tertarik pada yang berbau-bau Jepang kayak gini Romo, yang Surviving the Dai Nippon, gereja Katolik pada masa Jepang. Kenapa bisa gitu Mo? Apa yang membuat tertarik? Oh ya, terima kasih ya Frater ya. Intinya sebenarnya saya merasa dipecut oleh almarhum Romo Mangunwijoyo. Itu Anda semua juga mungkin pemirsa kenal ya, beliau seorang Romo Projo Keuskupan Agung Semarang dan juga arsitek, tapi juga tokoh sangat terkenal untuk pembangunan masyarakat tersingkir ya. Nah, dia selalu saja mengatakan dalam seminarnya dan juga di buku sana-sini ditulis itu bahwa gereja Katolik itu yang paling kuat, yang bagus itu menjadi teladan itu adalah gereja Katolik zaman Jepang. Nah, itu. Repotnya dia tidak pernah menulis itu. Artinya tidak ada uraian cukup banyak. Jadi uraiannya itu paling dia menulis 2 kalimat dalam pertemuan dia bicara itu. Tapi tidak ada ulasan lebih lanjut bahwa ini gereja yang kuat ya dari sudut keindonesiaan. Lalu saya merasa terangsang itu untuk kemudian berpikir bagaimana itu gereja Katolik pada zaman Jepang juga dielaborasi, diselidiki. Bahannya kan nggak ada waktu itu. Kebanyakan kalau kita bicara gereja Katolik itu zaman Belanda tuh, orang misionaris kulit putih. Padahal gereja zaman Jepang itu gereja pribumi yang kuat dan liat tanpa bantuan Barat. Tokoh-tokohnya itu adalah bukan orang tarekat imamat, tapi ini tokohnya adalah umat. Ya, ini gereja yang percaya diri, bertahan dalam segala uji untuk kemudian mengabdi kepada keindonesiaan. Itu intinya. Jadi saya merasa ini harus digali. Maka dari itulah saya mencari bahan sana-sini yang memang sulit di Indonesia diperoleh. Kemudian saya sampai ke Jepang untuk buat penyelidikan ini. Itu singkatnya. Ya. Berarti sebenarnya sebelum Romo menuliskan ini, itu sebenarnya udah ada dari Romo, mungkin dari Romo-Romo sebelumnya, dari Romo Mangun sendiri, itu udah ada ketertarikan gitu, melihat bahwa emang gereja Katolik di zaman Jepang ini tuh emang keren gitu, maksudnya menarik untuk dibahas. Tapi belum ada ulasan yang komprehensif gitu. Betul, maka itu saya menulis buku ini, para pemirsa dan frater ya. Ini buku yang menurut saya membuat elaborasi terhadap gereja Katolik zaman Jepang yang belum pernah disinggung itu. Jadi buku pertama dalam bahasa Indonesia yang menulis tentang gereja Katolik pada zaman Jepang. Biasanya gereja Katolik kan orang kulit putih gitu kan ya. Ini orang pribumi nih yang kuat dan membangun keindonesiaan ya.
Saya pernah membahas ini juga di Kyoto. Saya iya. diundang untuk membahas ini dalam sebuah pertemuan dengan dosen-dosen dan mahasiswa di Kyoto, University of Kyoto untuk membahas tentang ini karena mereka mau tahu juga. Jadi begitu, dibahas sudah oleh Romomangun, tetapi tidak dielaborasi. Dia sendiri nggak pernah menulis itu. Intinya saya menulis. Baik Romo, itu tadi menarik Romo. Saya mendengar sedikit, berarti ada kekasan di masa pendudukan Jepang ini terhadap gereja Katolik. Jadi Romo sempat menyebutkan bahwa yang berperan penting itu bukan tarekat, imamat atau kaum klerus gitu Romo. Ya. Tapi malah umatnya. Itu kekasan seperti apa tuh Romo? Bagaimana umat bisa struggle di masa seperti itu? Masalahnya begini, lama sekali gereja Katolik kan tenaga intinya adalah tarekat-tarekat. Dan dari barat baca Belanda. Baca Belanda kan, dapat pasokan personal, dapat pasokan finansial, dan juga dapat backing sosial politik dari pemerintah Belanda waktu itu, khususnya berkaitan dengan politik etis, di mana pemerintah Belanda memang mau mengembangkan Indonesia sejak 1900 ya, dan dikembangkan telegram, dikembangkan juga infrastruktur jalan-jalan. Intinya gereja menjadi mitra juga di situ untuk pembangunan sebut saja masyarakat pribumi yang oleh orang Belanda dengan politik etis itu dicanangkan ya. Nah, itu berarti kuat kan? Masalahnya pada zaman Jepang semuanya dibalikan kan, dijungkir balikan. Semua yang personalnya, misionarisnya ditahan, diinternir ya. Lalu juga tentu saja bantuan sosial politik nggak dapat. Backup sosial politik karena Jepang kan bukan orang Kristen dan juga itu penjajah yang keras dan militer mereka. Mereka yang datang ke sini militer. Itu bukan sinyo-sinyo, bukan pedagang atau orang-orang Belanda yang sudah bergenerasi di sini. Maka dari itu mereka keras terhadap orang Belanda, dan gereja Katolik termasuk yang dicurigai sebagai musuh. Ya. Dan juga tentu saja tarekat juga tidak bisa membackup, hubungan dengan Belanda putus. Itu sebabnya menurut saya ini cirinya yang membentuk. Lalu pertanyaannya, siapa kemudian yang tampil? Yang berperan siapa? Berperan siapa ketika tenaga inti dan backup segala macam itu praktis cut off? Ya. Nah, di situ adalah awam. Maka dari itu awam tampil sebagai tenaga inti pada zaman gereja Katolik di masa pendudukan Jepang itu, di mana semua misionaris dan yang lain-lain itu tidak bisa berperan lagi. Itu cirinya. Apakah awam itu seperti itu Romo, yang di Jepang juga mereka di bawah tanah, nggak, maksudnya tanpa bersembunyi-sembunyi segala macam cara mereka? Beda. Beda Romo. Ya, kalau yang di Jepang itu kan dalam rangka konsolidasi klan dari Tokugawa kan. Tokugawa itu shogun itu praktis perdana menteri yang menguasai pemerintahan. Sebenarnya ada kaisar, tapi kaisar itu keturunan dewa Amaterasu Omikami, sehingga terlalu kudus untuk ngurus soal-soal politik. Shogun lantas berkuasa. Nah, karena dia sedang mengkonsolidasi di Jepang waktu itu, penyatuan Jepang di bawah shogun, sebelumnya ada pertempuran Sengoku Jidai, itu zaman peperangan adipati-adipati. Lalu semua dikuasai dengan tangan besi oleh keluarga Tokugawa, Shogun Tokugawa yang bergenerasi itu sampai 7 generasi. Nah, di situ dia melihat supaya untuk ancaman konsolidasi tidak ada, dia melihat agama Kristen sebagai ancaman untuk itu. Jadi agama Kristen bukan saja dilarang, tetapi ditindas. Dan orangnya itu disuruh murtad. Dipaksa murtad dengan cara harus menginjak gambar. Fumie itu ya Romo ya? Fumie berarti menginjak gambar atau meludahi misalnya gambar dari patung atau apa dari Ibu Maria ya, diludahi sambil mengatakan itu pelacur. Nah, itu di Jepang. Tapi kalau di sini enggak. Di sini ada hubungan dengan pribumi atau bukan pribumi. Kalau di sini kulit putih Belanda praktis musuh. Nah, kalau pribumi kan Jepang perlu untuk apa? Untuk mempromosikan, mempropagandakan perjuangan mereka untuk menghantam Barat. Maka dari itu terhadap pribumi, orang Katolik pribumi yang awam itu nggak apa-apa. Maka dari itu mereka lebih bisa lebih leluasa. Sedangkan yang kulit putih, termasuk pastor, semua diinternir. Diinternir itu berarti dimasukkan ke dalam
asrama atau rumah atau apapun, kompleks rumah, sebut saja Cempaka Putih ini semua diblok. Cempaka Putih berapa itu dengan jeruji besi, dengan kawat besi maksud saya, lalu semua orang kulit putih dimasukkan ke dalam daerah Cempaka Putih ini. Itu artinya diinternir, ya dilokalisasi, penahanannya dilokalisasi. Itu dia. Oh, ya menarik ya Romo. Maksudnya berarti di Indonesia sendiri itu gereja Katolik itu udah istilahnya empot-empotan gitu ya. Maksudnya yang dari awalnya disokong Belanda, disokong Barat, imam-imam dari Barat, kemudian ada bantuan finansial, dan saat Jepang datang itu semuanya di-cut gitu kan. Ya, maka dari itu kan saya bilang ini gereja yang kuat dan liat ya. Tanpa bantuan Barat. Romo Mangun menyebut ini gereja yang melarat tapi bermartabat. Karena mandiri, karena gue nggak di backup oleh siapapun, gue punya kekuatan sendiri. Karena kalau tergantung dari Barat ya berarti masakan gereja tergantung dari Barat tuh, dari politik pemerintah. Di mana kekuatan gereja? Kita yakin bahwa kekuatan gereja berasal dari Roh Kudus. Maka meskipun situasi sulit, daya Roh itu bisa menggerakkan siapapun. Kalau kulit putih nggak bisa, Belanda nggak bisa, kenapa juga Roh Kudus tidak mampu juga menggerakkan di tengah situasi sulit itu orang-orang awam gitu loh, yang punya keberanian dan yang mempunyai passion, yang punya apa istilahnya itu tekad juga untuk kita bertahan, kita bertanggung jawab terhadap sesama kita. Kita adalah gereja, ya. Yang gereja itu bukan orang Barat, ya bukan orang Belanda, bukan tarekat, bukan siapapun juga kelas imamat. Itu kita semua adalah gereja, kita adalah jemaat. Nah, itu perasaan itu sangat kuat pada zaman Jepang. Berarti umat ya. Umat ini kalau boleh tahu itu siapa sih, maksudnya? Apakah di zaman itu udah ada kayak misalnya zaman sekarang tuh ada prodiakon atau ada katekis? Oh, tentu tidak apa katakan sekarang saja ya mungkin terstruktur seperti sekarang ya. Ini kan keadaannya emergensi tuh. Jepang datang, lalu semuanya diinternir yang kulit putih. Lalu kemudian pemerintahan, polisinya, kebijakannya langsung diambil alih oleh pendudukan Jepang yang diterapkan dengan cara pemerintahan militer. Dan Jepang memperlakukan Indonesia sebagai dengan undang-undang militer, bukan undang-undang sipil, tapi militer. Maka dari itu, meskipun singkat, pendudukan Jepang itu terkenal keras dan brutal. Karena apa? Karena undang-undang militer. Ya, bukan undang-undang sipil, dan itu kena juga terhadap gereja, khususnya yang kulit putih itu tadi saya bilang ya merupakan kekuatan inti zaman misi, semuanya di penjara. Nah, lalu umat tampil, belum seperti sekarang lah dengan prodiakon ya, khususnya yang terampil itu adalah mereka yang sudah mengalami pendidikan guru atau katekis ya, jadi dia all round, dia membuat semua kan ya. Dia mimpin ibadat umat ya, lalu juga dia melatih kur supaya perayaan Natal tetap ada ya begitu. Jadi ya emergency. Tokonya yang terkenal misalnya PK Oyong, PK Oyong yang penerbit yang menjadi pelopor Kompas. Dia dulu aktif di daerah Mangga Besar ya, dia aktif untuk menghidupkan jemaat, dia aktif sebagai pemimpin kur, dia aktif juga untuk menjadi konektor, menjadi penghubung antara umat dengan para pastor yang dipenjara atau yang diinternir lebih tepat. Kadang-kadang pastor-pastor kan butuh bacaan, lalu dia mencarikan buku. Itu tokoh awam yang terkenal. Ya. PK Oyong. PK Oyong. Saat itu. Nah Romo, dari dulu kan berarti sebetulnya dibilang berat, ya berat, tetapi apa bilangnya? Akses untuk menuju para imam yang waktu di internir itu memang entah sulit atau PK Oyong ini dia punya relasi tertentu kepada Jepang jadi bisa berhubungan dengan orang-orang yang di internir itu, Romo. Ya pada intinya di internir itu kan bukan di penjara, mereka dilokalisasi untuk diamankan supaya nggak kemana-mana. Gitu aja. Jadi bayangkan tadi saya sudah bilang, sebut saja di daerah Cempaka Putih, kompleks Cempaka Putih semuanya ya, atau juga kompleks-kompleks gereja. Misalnya yang besar seperti di Muntilan atau seperti Susteran di mana di Bandung,
Itu kan asrama besar tuh, kompleksnya besar. Nah, semua kulit putih masuk situ. Jadi mereka ya sebenarnya di penjara, tapi bukan penjara dalam arti pengertian kita sekarang. Lebih tepat dilokalisasi dan diawasi. Ya, supaya mereka tidak ada kemungkinan kontak satu sama lain, apalagi kerjasama dengan misalnya sekutu yang datang. Tentara sekutu kan bisa saja kalau itu datang repot. Lalu selama 3 tahun ini kan dari 1942 sampai 1945 ini, tadi ada daya kita percaya daya roh kudus itu tetap ada ya Romo. Lalu selain kelompok dari si PK Oyong ini, apakah ada kelompok-kelompok lain yang secara langsung ataupun nggak langsung juga terlibat dalam proses sampai kemerdekaan Indonesia itu, Romo? Ya, tentu saja ini awam-awam ini terlibat, baik pada zaman Jepang. PK Oyong itu cuma salah satu. Di dalam buku ini saya menyebut beberapa. Saya sebenarnya mengabdikan buku ini untuk awam loh. Ya. Justru karena saya tahu bahwa, aduh kok sejarah gereja kalau kita kembali kulit putih, kalau kita kembali tarekat imamat itu, selalu saja tokoh-tokoh itu, lihat aja buku-buku sejarah gereja kan, tokoh-tokoh kulit putih yang diulang berkali-kali kan. Menurut saya gereja Katolik bukan hanya orang kulit putih. Hanya masalahnya nggak ada buku itu kan. Jadi saya sebenarnya mengabdikan buku ini untuk para awam. Ada satu bab khusus di mana kaum awam itu saya tampilkan riwayatnya. Termasuk PK Oyong. Ya. Jadi kalau mau melihat tokoh-tokoh awam yang lain sebenarnya ada di sini. Yang lebih banyak. Gitu. Bisa langsung dicek ya. Ya bisa langsung dicek ya itu. Nah Romo, sampai tahun 45 itu mereka gereja Katolik Indonesia sampai pada akhirnya bisa bertahan terus. Itu gimana caranya Romo? Entah dengan berbagai undang-undang dan mungkin tekanan-tekanan. Itu gimana caranya? Ya tentu saja sesudah Jepang kalah, lalu juga penindas ini ya tidak berkuasa lagi kan. Lalu Indonesia masuk ke dalam situasi kemerdekaan. Tapi situasi kemerdekaan pada fase-fase awal kan rentan juga. Karena ada beberapa yang berontak ya atas nama ideologi agamis atau ideologi kedaerahan, pemberontakan di sana sini. Nah, ini bagaimana? Di situ kelihatan juga tokoh-tokoh Katolik yang juga sempat mengalami zaman Jepang terpanggil untuk merajut keindonesiaan, memperjuangkan keindonesiaan. Contoh yang sangat terkenal adalah Adi Sucipto, masalah Irian Barat, itu kemudian hari. Tokoh yang terkenal sebelumnya yang lebih dekat juga itu adalah Adi Sucipto. Tadi saya sebut Adi Sucipto ya, sorry. Yang Adi Sucipto itu yang masalah penerbang, yang mempertahankan kemerdekaan. Lalu juga Slamet Riyadi itu yang memperjuangkan kesatuan Indonesia pada waktu itu dalam berhadapan dengan masalah RMS. Beliau itu meninggal di Maluku di Ambon. Atau yang kemudian sangat terkenal itu adalah Yos Sudarso. Yos Sudarso itu misalnya memperjuangkan Irian Barat kan. Ini tokoh-tokoh yang terkenal bagaimana mereka juga hidup pada zaman Jepang. Mereka juga dalam perkembangan selanjutnya merasa persatuan Indonesia ini perlu dibela. NKRI ini perlu diperjuangkan dengan apa yang bisa mereka lakukan. Terjadilah demikian. Luar biasa. Ya, dari tadi saya tuh mendengar sepertinya banyak inspirasi ternyata yang selama ini kita hanya mendengarnya dari imam-imam tarekat misalnya, atau orang-orang kulit putih dari zaman Belanda gitu, ada perjuangan. Tapi kita seringkali yang di zaman Jepang ini malah justru tertutup gitu ya Romo. Nah, untuk mungkin sebagai kesimpulan gitu Romo, ini dari berbagai macam yang udah Romo jelaskan, kemudian ada sejarah gereja Katolik zaman Jepang gitu. Kira-kira pesan-pesan apa sih Romo yang bisa kita petik gitu untuk kita bawa pulang? Gitu. Nah, ini saya ada juga di buku ini nih, pemirsa dan para frater ya. Saya membuat sengaja ringkasan itu pada bagian akhir dengan saya kasih bab terakhir dengan saya beri judul inspirasi. Jadi apa yang bisa kita peroleh ya dari masa itu kan, dari masa sulit ini yang tadi sudah saya sampaikan.
Saya menunjuk ada 5 hal yang bisa menjadi inspirasi untuk perjuangan kita orang Katolik Indonesia ini. Yang pertama itu adalah kesadaran makin kuatnya gereja waktu itu sebagai bangsa Indonesia. Yang tadi saya sudah ceritakan itu. Mereka itu ketika orang kulit putih tidak ada, dan Jepang harus dikatakan juga itu memang membangun keindonesiaan. Jepang itu orang Asia, ya, yang bisa menyepak tentara kulit putih atau penjajah kulit putih sekali untuk selama-lamanya dari Asia. Inggris disepak dari Myanmar dan dari Malaysia, ya. Amerika disepak dari Filipina, ya. Lalu juga Prancis disepak juga dari daerah yang disebut Indochina, Vietnam, dan juga Belgia dari situ. Ya, kemudian siapa lagi itu? Banyak penguasa. Spanyol itu juga sebelumnya juga jauh sebelumnya sudah ditendang juga, ya. Ini berarti mereka bangsa Asia. Mereka mengatakan kita orang Asia kuat. Jangan sampai kemudian menjadi orang yang diinjak-injak oleh kulit putih. Nah, ini membangun kesadaran nasionalisme. Ini bukan saja untuk umat Katolik, tapi juga untuk umat Indonesia pada umumnya. Apalagi Jepang membangun juga pada tingkat akar rumput, misalnya sistem yang disebut sekarang RT/RW. Itu dari Jepang, namanya Tonarigumi. Itu dari Jepang. Jadi berita-berita misalnya perkembangan situasi, ya, itu situasi sosial politik lewat RT/RW itu. Atau juga misalnya sistem bela negara. Misalnya orang dilatih dengan bambu runcing. Itu Jepang. Mengikuti di Jepang para samurai juga kan kalau berlatih dengan bambu runcing. Jadi dibekali. Jadi bukan saja untuk Indonesia pada umumnya, tapi juga untuk orang Katolik pada khususnya. Kesadaran sebagai bangsa Indonesia kuat. Yang kedua itu Indonesianisasi. Jadi yang bertanggung jawab bukan hanya orang Barat, orang kulit putih, tapi kita orang Indonesia bertanggung jawab untuk situasi ini dengan cara kita yang khas. Kalau kamu mau menjadi orang Katolik, kamu nggak harus menjadi Katolik seperti kulit putih gitu kan, ya. Itu kulit putih kan punya cara sendiri, cara berpikir sendiri. Menjadi Katolik sebagai orang Indonesia. Cara mengungkapkan iman juga dengan ekspresi-ekspresi Indonesia. Ini nanti semakin kuat. Khususnya dengan inkulturasi. Dengan keyword inkulturasi itu. Itu bagus. Yang ketiga juga saya katakan juga yang kuat itu adalah partisipasi awam. Ya jelas tadi sudah contohnya itu. Awam merasa ini kita terpanggil semua, kita adalah gereja, kita bertanggung jawab untuk kehidupan kita bersama. Jangan hanya imamat, ya, imam-imam maksud saya, jangan suster-suster atau biarawati, tapi kita semua. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah ekumene. Nah, ini saya harus katakan, karena dulu penjajah Belanda itu kan memisahkan daerah-daerah misi itu berdasarkan ketertiban supaya nggak ada konflik. Misalnya Pontianak dan Putu Sibau misalnya itu masuk Katolik, sedangkan Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu Protestan, ya toh. Kemudian Danau Toba itu ada Samosir, maksud saya itu adalah Katolik, sedangkan daerah sekitarnya, daerah Batak itu misalnya Tarutung, Balige itu adalah Protestan, ya toh. Misalnya lagi Sumba itu adalah Protestan, Flores adalah Katolik. Jadi dipisah-pisahin. Sedangkan Langgur itu di bawah, Kei itu Katolik, Ambon itu Protestan. Dulu begitu. Yeah. Tapi sesudah orang-orang Belanda itu diinternir, semuanya kan ketemu kan. Nah, di situ mereka mulai membangun ibadat ekumenis. Natal bersama, udah belajar blok-blokan gitu. Iya, belajar teologi bersama, pedalaman kitab suci di kompleks-kompleks interniran itu loh. Nah, itu menurut saya berarti ekumenisme menjadi kuat. Nah, hal yang sama juga di pihak gereja Katolik di awam-awam yang tadi itu, mereka juga semakin kerjasama. Dan akhirnya menurut saya keberanian untuk merajut keindonesiaan. Itu yang tadi saya dengar dengan contoh-contoh dari tokoh-tokoh kita itu. Mereka merajut keindonesiaan, membela Indonesia ini dari potensi-potensi yang memecah belah. Yang memecah belah bisa saja ideologi agamis, ya, tapi juga ideologi-ideologi ya mungkin sekuler yang mengganggu memecah keindonesiaan ini. 5 inspirasi dari gereja Katolik
pada zaman pendudukan Jepang. Jepang. Wah, luar Luar biasa biasa sekali. Romo. Ngomong, tadi sudah banyak sekali inspirasinya, ada 5 itu ya. Kesadaran nasional, Ya. kemudian apalagi Jason? Ekumenisme ada di sini. Indonesia. Ada di situ semua. Iya. Nanti bisa dilihat, apalagi sudah ada edisi revisinya ya, yang belum ada di edisi sebelumnya sudah ditambahkan oleh Romo Simon. Begitu teman-teman, ngobrol-ngobrol kita pada hari ini, podcast kita pada episode kali ini. Semoga segala sesuatu yang kita bicarakan bisa menjadi inspirasi baru, terutama bagi umat awam yang sungguh tergerak oleh Roh Kudus. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Sampai sehat, jumpa. sampai jumpa.